tanah Jawa. Beliau mengutus orang-orang pilihan dari pertama sampai ke 8 orang itu hilang tanpa ada bekas, dan tidak pernah ada laporan. 8 orang diutus ke Indonesia, ke tanah Jawa ini untuk meneliti tanah Jawa, tapi tidak ada satupun kembali ke tanah Persia, kembali untuk menyampaikan laporannya kepada Raja Mehmed. Begitu terakhir Syekh Subakir, itu cicitnya sahabat Nabi, diutus ke Indonesia. Beliau menginjakkan tanahnya di Jawa Tengah, khususnya di Magelang. Beliau terkejut begitu kakinya diinjakkan ke tanah, langsung terpental beliau. Begitu terpental, bertanyalah kepada orang-orang yang mengikuti Syekh Subakir tadi, kenapa ini tanah Jawa ini? Ada apa tanah Jawa ini? Saya yang hebatnya begini ini dipentalkan oleh tanah ini. Ini apa ini? Dalam berjalannya waktu, Syekh Subakir melaksanakan sholat istikharah selama 40 hari. Makanya ada di Jawa itu ada istilahnya selapan. Cikal bakal selapan yaitu Syekh Subakir itu. Ini yang ngapunten ini. Begitu sholat istikharah, beliau menemukan jawabannya. Oh, ternyata tanah Jawa itu tanah yang tua, tanah yang keramat, tanah yang ini. Akhirnya beliau kembali ke Persia, melaporkan ke Raja Mehmed. Raja, ternyata tanah di Jawa itu beda ini. Setelah melaksanakan laporan kepada Raja Mehmed menginstruksikan kepada Syekh Subakir, ayo kita melaksanakan istighosah. Istilah istighosah itu ya itulah pada saat itulah. Cikal bakalnya istighosah itu. Ayo kita melaksanakan istighosah ini. Begitu istighosah selesai, Raja Mehmed memerintahkan kamu kembali bawa batu ini. Nah, batu yang dibawa itu boleh dicek sekarang, batunya ada di Gunung Tidar. Begitu nyampe di Magelang, dicarilah mana tempat perapatan atau pertengahannya tanah Jawa. Ditancapkanlah batu yang dibawa dari Persia tadi. Begitu ditancapkan, gonjang-ganjing pecahlah Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat, pecahlah. Sehingga setan-setan jin iblis semuanya itu pada lari ke bilik-bilik. Makanya ada istilahnya Laut Selatan. Semuanya ke Laut Selatan. Makanya sampai detik ini Laut Selatan tidak pernah bisa dideteksi oleh siapapun juga tentang kemisteriannya. Begitu ditancapkan, gempa bumi yang dahsyat, dan beliau mendapat isyarat, jalanlah ke timur. Makanya sampailah ke Penataran. Begitu sampai di Penataran, beliau meneliti tentang Gunung Kelut. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang bisa meneliti tentang kehebatan Gunung Kelut. Kenapa? Sampai detik ini tidak ada satupun alat, tidak ada satupun badan meteorologi dan geofisika bisa memastikan kapan Gunung Kelut ini meletus, kapan Gunung Kelut ini siaga 1, siaga 2, siaga 3. Boleh ditanyakan. Dan sampai detik ini Blitar, kota yang misteri, yang belum bisa ditemukan jawabannya.
Makanya pemimpin yang ada di Indonesia rata-rata restu nih nanggone berita. Orang yang mau jadi presiden pasti nyekare nanggone. Nah, ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Harus diluruskan. Jadi kita harus paham semua. Makanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menurut kamu ini terlalu kandang ya? Mboten. Lost doll. Seorang pemimpin yang ada di Indonesia ada 3 tempat yang wajib ya, dikunjungi oleh pemimpin Indonesia, sehingga beliau yang memimpin Indonesia bisa gagah perkasa, bisa berdiri tegak memimpin Indonesia. Semuanya ada di Blitar. Percaya tidak percaya, monggo dibuktikan omongan saya. Kula boten dukun, kula boten penjual obat, tapi ini fakta. Yang pertama, Candi Palah Penataran. Yang kedua adalah perabuannya Raja Raden Wijaya. Yang terakhir, makamnya Bung Karno. Ini wajib. Kenapa demikian? Candi Palah Penataran, artinya apa Palah Penataran? Wes 100.000. Yang bisa 100.000. Artinya Candi Palah Penataran itu apa? 100.000. Betul apa? Dan kita paham semuanya. Karena kita harus sebelum kita memberikan wawasan kepada orang lain, kita harus tahu dulu wawasan itu. Sehingga nanti kalau ditanya sama para jemaah, nanti bisa menjawab. Nyuwun ngapunten sekali lagi. Kira-kira Candi Palah Penataran apa singkatannya? Ya? Kalau di kepolisian selalu saya sampaikan, Palah Penataran itu adanya papannya Allah. Penataran itu papan moto hati, pikiran dan kabudayaan. Oh, ampuh. Nah, ketahui semua loh, karena kita tidak paham. Ya. Pada saat saya memberikan ceramah kepada yang di blog itu, kader muda apa ini? ITW PKP itu saya sampaikan. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu harus paham dan harus mengerti tentang Candi Palah Penataran. Candi Palah Penataran itu apa? Papannya Allah, ada tempatnya seperti Ka'bah. Papan moto hati, pikiran dan kabudayaan. Monggo. Apa sih papan moto hati, pikiran, kabudayaan itu? Papan moto hati. Hati ini kita ini ditoto dhisik. Pikirannya diisi dhisik. Baru dikasih kabudayaan, baru dikasih kekuatan, sehingga dalam suatu memimpin umat, memimpin suatu wilayah, memimpin suatu tempat, ikut diajeni, duduk ditakuti. Bagaimana kalau kita memimpin umat, kita ditakuti, sedikit-sedikit ngomongnya takbir, kita hancurkan. Pikirannya ditaruh di mana? Makanya tidak pernah pemimpin-pemimpin yang ngomong seperti itu mengenal tentang Blitar. Makanya kalau saya suruh belajar itu tentang Blitar itu biar paham.
Dari Islam itu neng di, cikal bakal Indonesia itu neng di. Ben mengerti. Ojo sedikit-sedikit kita harus kembali ke zamannya Rasulullah. Zamannya Rasulullah ini kitanya sahabat itu pada mati kabeh. Betul kan betul? Mau kita almarhum. Kalau saya belum siap, jenengan di sini ada apa? Nanti saya mendoakan. Ya? Subhanallah. Ini kita harus paham dulu sebelum kita memberikan pemahaman kepada orang lain. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai nanti ditanya sama ini apa namanya yang ikut disuruh itu. Ya Pak, nyuwun ngapunten Pak. Candi Pala Penataran ini wonten napa nih? Mboten ngerti. Candi Pala Penataran itu seperti Ka'bah, seperti Mekah. Lek mboten percados monggo kula ajak mriku jenengan. Demi Allah, demi Rasulullah, disitulah tempat kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Sang Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kecilnya kita, begitu kita tidak dihargainya kita kalau kita tidak menghargai Tuhan kita. Alam akan menjawabnya semuanya. Jangan kita banyak mengumbar, menyumpah orang-orang asli Indonesia kalau dia tidak tahu orang Indonesia. Makanya kalau Gus Dur disumpah-sumpah, kamu matanya buta aja bisa memimpin negara. Saya mau tanya, dia punya matanya 2, sehat, tapi orang iso memimpin negara Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena belum ada kerahnya di Blitar, belum pernah minum airnya Blitar, belum tahu sejarahnya Blitar. Makanya tahunya itu apa? Takbir, hancurkan, hayal jihad. Tahunya begitu. Karena belum tahu bagaimana arti Blitar sesungguhnya. Saya walaupun cuma sebentar di Blitar, tapi syukur alhamdulillah saya bisa menginjakkan kaki saya di Blitar. Demi Allah, demi Rasulullah, saya masuk di kawah Chandra di muka, sehingga banyak cobaan yang saya alami. Gus Malik sudah tahu semuanya. Saya sering cerita sama beliau. Gus, ya napa sih ini? Saya di sini hanya 9 bulan, ditambah 2 bulan. Ibaratnya wong bayi 9 bulan itu dalam kandungan, 2 bulan dikasih untuk melepaskan hari-hari ini. Percaya napa mboten? Monggo dibuktikan oleh bayi ning kandungan pirang bulan lek dia itu mengeluarkan atau kuat ataupun sudah begitu sempurna. 9 bulan. 10 bulan muda lagi, 7 bulan muda. Gimana mboten? Artinya seperti itu. Karena kita tidak paham, makanya harus sebelum ini dilakukan, saya menyampaikan, saya pribadi belajar dulu. Jangan nanti ditanya seperti itu nanti ngomongnya nanti pokoknya tidak bisa dalil-dalil Al-Quran itu pokoknya raiso pasti ada sebabnya. Gimana betul? Artinya itu masih ono. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa artinya nih? Ini itu nggak ono. Tapi aku raiso. Jadi kita harus paham dulu, baru kita menyampaikan. Jangan kita belajarnya lewat Google, belajarnya lewat YouTube. Kita menyampaikan. Akhirnya apa? Ayat Al-Quran itu ditambah. Ada yang menambah. Ngerti semua boten? Ada yang paham belum boten? Sinten? Sinten? Ya? Lu kan apa no? 100.000. Kenapa? Ben paham sedaya iki, ben paham. Jangan kita ini dibodoh-bodohi, jangan kita ini digoblok-gobloki oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama Islam, tentang Al-Quran. Sinten? Nah, yang tadi siapa nama?
Nah, kasih 100.000. Boten napa-napa, biar kita paham sedaya. Nanti begitu kita menyebarkan, menyiarkan agama Islam, ben paham kabeh. Ini nanti nggak usah di ini berarti ya. Yang materi ini sekalian aja. Lagi ini sekalian aja. Nanti ben ya nanti ini. Jadi kita harus paham dulu ya. Al-Quran itu ora iso ditambah-tambah. Karo kate doma diganti fatkah itu ora iso. Artinya wis beda, betul apa mboten? Nah, kita harus paham itu. Malah ditambahi 6 ayat itu piye ceritane? Tekon ndi? Wahyune tekon ndi wahyune? Saking pundi? Nggih. Ditambah 6 ayat. Tekon ndi? Coba. Wes salah dibenerno, muring-muring. Tekon ndi ceritane? Nabi Muhammad kalau salah ya, iku ora tau muring-muring. Nabi Muhammad arepe salat dilempari taek. Enggak boten pernah muring-muring, malah disuapi sing nglempari niku. Paham bahwa oh dia belum sadar. Saniki coba, ayo. Coba jenengan dilempar sedikit. Nah. Gini apa boten? Gini apa boten? Karena hatinya tidak bisa terbuka. Sama seperti saya. Kalau saya juga marah-marah juga marah-marah saya. Makanya saya terkenal sampai ke YouTube. Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani, temperamental, egois, suka memimpin ini. Betul nggak betul? Gitu? Karena kita tidak paham bagaimana mendisiplinkan orang itu setengah mati. Ayo kita buka sedikit. Bagaimana mendisiplinkan orang itu susahnya setengah mati. Saya mau tanya, yang punya anak siapa? Semuanya sudah punya anak? Nah, saya mau tanya sekali lagi. Anaknya awake dhewe lek subuh dikongkon salat abot apa ora? Artinya itu tidak disiplin. Betul apa betul? Salat subuh jam piro? Loh, kok jam 5 iki piye iki? Wah, ini enggak tepat waktu salatnya ini. Ini yang punten inilah. Kalau kita mau mendisiplinkan orang itu, abote setengah mati. Sama zamannya Rasulullah juga begitu. Mau memberikan jalan kebenaran itu setengah mati susah. Sama kayak saya. Saya sebagai Kapolres mendisiplinkan anggota saya, meluruskan anggota saya, tapi tidak diterima dengan tulus ikhlas. Yang namanya polisi wajib disiplin. Yang namanya polisi wajib mematuhi aturan yang sudah dibuat. Yang namanya polisi wajib kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ini tidak diatui, pimpinannya moreng-moreng kira-kira salah atau betul? Ya? Sama kayak kita punya anak. Le, ayo sholat, le, subuh ayo sholat. Le, gak belum sholat, le. Hah? Yo, ada yang jenengan loh itu. Ada yang jenengan loh itu. Itu anak yang liya loh. Loh, ini fakta loh ini. Gini loh, Badan. Jangankan kita meneruskan orang lain, kita meneruskan anak kita sendiri aja dorong sanggup. Jangan
bojo kita sanggup nggak? Ayo, ayo, ayo. Coba. Enggak tahu jatah untuk nih. Ayo. Betul mboten? Terus mboten? Ini fakta. Lah kula mboten usah dipikir, wong kula mboten kiai kok. Lek salah nggih mboten napa-napa wajar. Lah sing menyuruh niki lho. Berbane niki. Lho nggih penyuluh. Berarti sadarnya penyuluh harus paham dulu tentang diri kita. Gitu mboten? Paham tentang maknanya sapa jenenge awake dhewe iki. Betul mboten? Jangan sampai ngeten. Saya akan memberikan contoh bagaimana saya mempunyai istri lebih dari satu bisa adil. Nah, gitu mboten? Gitu mboten? Allah langsung menjawab, ora iso kowe le. Durung sanggup kowe. Itu karena kita ini nafsu. Kalau Nabi Muhammad istrinya minimal 4 itu karena apa? Kenapa coba? Bukan karena nafsu. Coba saya mau tanya, ini sebelum siapa yang dinikahi Nabi Muhammad? Ada nggak yang belum akil balik? Ada. Ada nama mboten? Kenapa? Salah. 1.000 wis. Nggih? Salah. Kula mboten ngertos nggih, tapi niki monggo dilurusno omongan kula niku. Gus Malik, monggo diluruskan omongan saya nanti. Nggih. Loh, ini kita harus paham. Ada satu orang yang belum akil balik dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa beliau mau menikahi? Kenapa? Coba. 1.000. Boten. 1.000. Kalau cantik itu hawa nafsu. Nah. Smart ya. Nah itu kan sebelum. Ya, ayo. Ini PR loh ini. PR ini nyuwun ngapunten nih. Jangan nanti kita pulang dari sini saya mencarinya belum akil balik nanti. Nanti saya hukum nanti. Ayo. Ayo. Lo ini harus tahu loh. Di antara 4 itu 1 yang belum akil balik. Ayo. Wes tak munggah orang anti saya. Monggo Bu, monggo. Ayo. Karena perintah Allah. Jawabannya hanya sederhana. Jawabannya sangat sederhana. 1 kata, 1 kalimat. Buatan. 1 kata, 1 kalimat. Beliau mengangkat derajat kaum wanita. Beliau mengangkat derajat kaumnya, kaum orang bawah. Sehingga namanya Islam tidak ada namanya strata. Monggo, selamat datang Bapak. Ya, itu jawabannya. Beliau mengangkat derajatnya seorang anak fakir miskin. Beliau membutuhkan kasih sayang
beliau membutuhkan kebutuhan. Beliau tidak pernah mempunyai nafsu dan tidak pernah ditiduri selama belum akil balik. Monggo dibuka hadisnya. Nyuwun ngapunten sekali lagi nih, nyuwun ngapunten. Kula mboten ngertos saderene. Tapi kita harus paham. Ini kok jadi aku Gus, mau ngisin ya. Jadi nyuwun ngapunten sedaya, kita harus paham dulu sebelum kita memberikan penyuluhan. Kita harus paham dulu diri kita siapa. Sudah saatnya atau belum kita memberikan mampu menyuluh kepada orang yang lain. Makanya kita harus belajar. Makanya pertemuan seperti ini wajib, Gus. Kalau bisa saya menyarankan setiap bulan sekali sharing. Sebulan sekali sharing. Jadi saya sampaikan begini, ya saya sampaikan kenapa sebulan sekali. Nyuwun ngapunten, kita ini kalah dengan leluhur-leluhur kita. Leluhur-leluhur kita sebelum beliau ditatar, sebelum masuk ke cawah candra di muka, beliau sharing dulu seperti ini. Setelah sharing, beliau baru dipanggil untuk masuk namanya Candi Palah Candi Panataran. Begitu masuk selesai, sharing lagi keluarnya. Sehingga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi yang lain. Satu orang beda dengan satu yang lainnya. Satu paham, belum tentu satu juga paham. Begitu dengan yang lainnya. Makanya Gus Malik kalau bisa sebulan sekali diadakan pertemuan seperti ini. Ya, walaupun saya tidak ada di sini nanti saya akan monitor. Karena saya paling getol tentang penyebaran agama Islam dan bagaimana kita memberikan masukan atau memberikan pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Kalau kita tidak bisa memberikan gambaran atau wawasan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, nanti jadinya seperti nanti jadi bahan ketawaan. Arab Saudi belajarnya di Indonesia tentang kebinekaan. Masa kita dibawa ke Arab Saudi tentang kehancuran negara di sana? Kira-kira kebalik-balik nama badan? Kebalik-balik nama badan? Kita sebagai umat Islam, umat Indonesia, khususnya umat yang ada di Blitar, mau apa badan kita dibikin negara hancur seperti di Syria, Irak, Iran. Di sana seperti ini, pengumpulan seperti ini tidak ono. Boleh dicek. Tidak ada. Beda dengan pemerintahan, ditangkap langsung dipenjarakan. Betul nama badan? Di Indonesia ada ditangkap gara-gara menyebarkan agama Islam, dan gara-gara speakernya itu sampai jam 12 malam bunyi pengajian. Pernah nggak? Pernah nggak boten? Tapi kenapa kita mengatakan bahwa negara ini zalim terhadap para kiai dan para ulama, para habaib? Dari mana zalimnya? Dari mana kira-kira? Ya karena kita di sini. Coba kalau kita membuka berita-berita di Google, membuat berita-berita di YouTube, kita buka berita-berita di Detik, kita buka berita-berita di Kompas, apa yang terjadi? Imam besar nggak ada namanya imam besar. Nabi Muhammad tidak dikatakan imam besar. Betul nama betul? Betul nama betul? Nah kenapa ada seseorang dikatakan imam besar? Ayo, 1.000 atau 1 juta jawabannya? Ini kita harus pahami. Ini nyuwun ngapunten rada suwe. Mane jerat
Jam berapa di KPU acaranya? Jam 9. Mungkin jenengan apa? Mboten kerasan kali kula. Loh, mboten napa-napa. Saya seperti ini bukan karena hari ini juga, enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya Pak, namanya rezeki Pak, tidak pernah saya mikirkan. Karena saya punya prinsip Pak. Prinsip saya ada 4 hal. Ya, saya sebagai umat Muslim mempunyai prinsip semenjak saya SMA. 4 hal. Ya, 4 hal yang saya pedomani sampai detik ini sehingga saya bisa berdiri kokoh seperti ini. Mau 4 hal itu supaya menjadi pedoman kita. Ya. Nggih, ngapunten. Saya anak orang kampung. Ya. Anaknya petani. Ini benar terus. Tapi sebelum petani, bapak saya adalah seorang guru agama di Kebuireng. Ya. Bapak saya apa wong kula boten saged agama. Bapak saya keluar dari pegawai negeri karena beda prinsip.